Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Tim gabungan yang terdiri dari BRIMOB dan TNI melakukan aksi terjun payung dalam puncak peringatan Hari Bayangkara ke-78 di Monas, Jakarta Pusat, Senin kemarin. Berikut cuplikan wawancara Mentari Detanzil dengan salah satu anggota BRIMOB penerjun payung. Elevasi yang turut tadi meramaikan atraksi dari perayaan Hari Bayangkara ke-78, dan kami akan mengajak Anda untuk berbincang langsung mengenai persiapan dari salah satu personel terjun payung anggota Polri. Selamat malam Bapak. Sehat Bapak? Salam HUT Bayangkara ke-78. Selamat Hari Bayangkara Bapak. Bagaimana Bapak? Dengan cuaca agak mendung begitu, lalu bagaimana Pak? Memang kalau bicara terjun payung tadi memang agak cukup menarik ya, karena di mana terjun payung itu kan kita juga tidak hanya tempat tetapi berhubungan dengan cuaca. Ya, melihat memang obstacle tadi memang cuacanya cukup keras, Mbak, antara angin atas angin bawah pun, sehingga tadi juga para penerjun untung sudah dibekali dengan ilmu yang luar biasa, persiapan yang cukup, sehingga pelaksanaan terjun payung tadi berjalan lancar, aman, semuanya juga dalam rangka Hari Bayangkara ini berjalan dengan baik. Berapa lama proses persiapan hingga hari ini, Pak? Sebenarnya kalau bicara persiapan nggak terlalu panjang ya, karena kita mulai hari Rabu baru mulai kita persiapan, kita latihan di Pondok Cabe, kemudian lanjut lagi kita latihan persiapan langsung di daerah drop zone sini yang di Monas. Memang anginnya dari hari kemarin sama hari ini berbeda semua, tapi ya semuanya berjalan baik karena memang penerjun-penerjun senior dan penerjun yang regenerasi baru pun sudah mendapatkan ilmu yang cukup baik. Berarti jika latihan sejak Rabu lalu itu memang Bapak sudah sering latihan begitu ya, secara continuity ya? Continuity. Jadi kami tidak hanya penerjun Polri, kami juga didukung oleh penerjun-penerjun senior dari TNI, baik tim juga dari Kopasgat Angkatan Udara yang menentukan arah angin, kemudian juga penatapan drop zone-nya di mana letaknya segala macamnya dari Kopasgat sudah membantu kami. Ya, ini Bapak Wiratama jika dibandingkan dengan perayaan Bayangkara tahun lalu, apa yang membedakan Bapak? Oh, kalau bicara dari terjun payung cukup obstacle-nya lebih ngeri-ngeri sedapnya waktu pas di tahun lalu ya. Karena mengingat tahun lalu itu kita melaksanakannya di GBK. Itu terkesan tersendiri lah. Tapi kalau di sini lebih menariknya karena kita melawannya adalah angin. Gitu aja sih. Kalau bicara angin kan variabel ya, kapan angin besar, angin kecil kita nggak bisa ditentukan. Itu lebih menariknya di sini. Kenapa di GBK itu lebih challenging, Bapak? Saya itu kan lebih luas begitu ya? Bicara lebih luas, memang dari bawah lebih luas, Mbak. Kalau dari atas lebih kecil banget tempatnya, jadi nggak terlalu sebesar di sini. Okay. Kalau di sini kalau seandainya terjadi apa-apa, kita masih ada tempat lain untuk kita mendarat. Kalau di GBK kita kalau tidak masuk kita nyangkut, Mbak. Bahaya juga ya? Ya, kira-kira serunya di situ sih. Karena kan di Monas ini kan banyak gedung-gedung tinggi begitu ya? Kalau gedung-gedung tinggi sih masih agak jauh lah dari drop zone ini, jadi kita masih bisa mengantisipasi segala sesuatunya. Tapi jika dibicarakan cuaca begitu Pak, apakah ada kriteria cuaca tertentu begitu untuk bisa melakukan atraksi terjun payung? Kaitkan dengan cuaca, memang kita harus cuacanya dari atas sama visibility-nya juga harus kelihatan jelas ya Mbak. Kalau seandainya dari heli maupun dari drop zone dari bawah ngelihat ke atas nggak bisa lihat heli juga, kita nggak bisa menentukan titiknya. Paling ya kalau seandainya memberanikan diri, biasanya kalau penerjun-penerjun senior itu menggunakan koordinat GPS. Koordinat GPS sudah di titiknya ya kita go. Berani juga, tapi ya ada aturan-aturan. Contoh aturan lain, misalnya ketika penerjun masuk ke dalam awan, kita nggak boleh melakukan sebuah manuver. Kita harus pasrah melihat, memperhatikan depan, kanan, kiri. Dan sempat kita melakukan sebuah manuver sehingga malah terjadi tabrakan. Itu sudah kita mendapatkan ilmu itu ketika masih dasar, Mbak. Pak Wira, selama menjadi penerjun di Polri begitu, apakah pernah ada pengalaman buruk? Iya, pengalaman yang terjadi, alhamdulillah memang pernah ada. Waktu itu saya pernah patah kaki, tapi memang itu terjadi karena ya itulah ceritanya penerjun. Tapi kita selalu diingatkan oleh penerjun-penerjun senior, jadilah penerjun yang awet. Jadi karena memang kita dituntut untuk bisa melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Itu sih pada dasarnya. Baik Bapak, harapannya untuk Polri dan juga masyarakat di Hari Bayangkara ke-78 ini? Dengan adanya Bayangkara 78 ini, Indonesia emas di depan mata, sehingga masyarakat bisa lebih percaya kepada Polri, dan Polri bisa membuktikan kepada masyarakat untuk membuktikan bahwa Polri ada untuk masyarakat. Intinya itu aja. Terima kasih Pak Wira. Terima kasih banyak. Baik Tamara, segitu dulu perbincangan kami. Kembali ke studio.
Pemirsa, dalam puncak perayaan Hari Bayangkara ke-78 di kawasan Monas tahun ini dihiasi dengan gelaran pesta rakyat yang juga diisi dengan stand-stand UMKM. Di sisi utara kawasan Monas sebanyak 150 stand UMKM menyajikan berbagai produk UMKM masyarakat yang sebagian besar menyajikan kuliner Nusantara. Berikut ulasan dari reporter Polri TV Ica Tanasya. Ya, Mentari dan juga pemirsa, betul sekali suasana di tempat saya berdiri saat ini, yaitu di sisi utara kawasan Monas. Sudah terlihat banyak sekali stand-stand UMKM yang sudah berjajar dari sepanjang jalan ini, dan juga sebanyak 150 UMKM yang ikut memeriahkan Hari Bayangkara ke-78. Dan seperti yang Anda lihat, Mentari dan juga pemirsa, untuk stand-stand UMKM ini menyajikan banyak sekali makanan dan minuman, baik itu makanan ringan, kemudian juga ada yang tradisional dan juga modern. Bisa dilihat pemirsa, di sini terdapat ada menyajikan nasi bakar ayam suwir, kemudian ada spaghetti bergulai juga, dan cheese roll yang sangat lezat sekali pastinya ya pemirsa. Dan seperti yang Anda bisa lihat, di sini juga sudah dipadati oleh masyarakat yang sangat antusias begitu untuk menyicipi dan berburu kuliner dari stand-stand UMKM ini. Dan seperti yang Anda bisa lihat, stand-stand UMKM ini memang dimayoritaskan oleh UMKM Bayangkari di cabang seluruh Polda dan Polres jajaran. Dan hal menariknya lagi pemirsa, untuk UMKM ini disajikan secara gratis dengan menunjukkan salah satu kupon seperti ini yang sudah disebarkan sebelumnya oleh Polda dan Polres jajaran. Dan dengan adanya UMKM ini, masyarakat bisa menikmati makanan dan juga minuman sambil menikmati hiburan-hiburan yang telah dipersembahkan oleh Polri di acara Bayangkara ke-78. Dan seperti yang Anda bisa lihat pemirsa, di sini terdapat cemilan-cemilan dan kemudian juga ada dimsum begitu ya. Dan untuk Anda yang ingin mengunjungi acara Hari Bayangkara ke-78 dan ingin mencoba untuk berburu kuliner di UMKM Bayangkari ini, Anda bisa mengunjungi sisi utara kawasan Monas dan bisa langsung mencicipi makanan-makanan yang ada di UMKM ini. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, kembali ke Anda. Pemirsa, masih dalam rangkaian perayaan HUT Bayangkara ke-78, beberapa satuan kerja Polri membuka booth personalisasi terkait program unggulan masing-masing satuan kerja. Hadirnya booth Satuan Kerja Polri bertujuan memberikan informasi terkait cara kerja dan program unggulan yang dimiliki oleh Satker Polri. Satker Polri tersebut diantaranya Baharkam, Bareskrim, Korps Brimob, Pusdokes, Ditlantas, SDM Polri, serta Divisi Hubintar. Selain itu, booth personalisasi juga turut mendisplay beberapa perlengkapan yang dapat menunjang berbagai kegiatan yang dilakukan di tiap Satuan Kerja Polri. Dengan diadakannya booth personalisasi ini, diharapkan masyarakat bisa mengetahui fungsi dan tujuan setiap satker dalam institusi Polri. Pemirsa, puncak peringatan Hari Bayangkara ke-78 di lapangan Silang Monas, Jakarta yang juga dihiasi dengan pesta masyarakat mendapat tanggapan positif dari masyarakat. Sejumlah harapan dan doa pun disampaikan masyarakat kepada seluruh jajaran Polri dan dalam menjalankan tugasnya sebagai pengayom dan pelindung masyarakat. Polri di mata saya itu luar biasa Pak, dia mengayomi, selalu tampil untuk masyarakat ya, menurut saya. Sangat mengayomi, lebih melindungi masyarakat. Dengan adanya Polri, di kampung kami itu merasa aman gitu loh. Dari mereka-mereka yang kita anggap ada negatif, hal-hal negatif tentang polisi. Terus mereka juga bisa mengayomi, bisa memberi keterangan kepada anak-anak muda di sekitar lingkungan saya. Polri di mata saya mah bagus Pak, pelayanan juga bagus. Kalau bisa lebih ditingkatkan lagi Pak. Baik dan mengayomi untuk masyarakat. Terus kemudian melindungi juga
kemudian banyak berperan dalam kegiatan masyarakat, dan juga untuk semuanya lah, untuk negara juga, mengamankan negara. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.